Bab 583. Lebih baik aku bersalah pada semua orang. Saat menggunakan jurus yang tadi itu, Erikin sudah perlahan-lahan mengerti cara menggunakan senjata fase kesempurnaan. Dia semakin mahir terhadap bagaimana menggunakannya. Tingkat ketujuh. Di Jade Sword, keluar energi pedang yang mencapai puluhan meter. Cahayanya sangat terang, seperti matahari yang baru terbit, membuat orang tidak berani menatap langsung. Semuanya menutup mata dengan tangan. Seiring Erikin menebas, energi pedang yang besar ini terbagi menjadi 99. Ruang meledak, energi berterbangan. 99 energi pedang sangat banyak dan rapat, berterbangan ke bawah seperti belalang. Saat mendekati permukaan tanah, berubah lagi menjadi 3 buah naga cahaya dan menyerang ke mereka bertiga dengan dahsyat. Ketua Asosiasi Ketujuh juga berteriak kencang, jaring ikan membesar sampai titik teratas. Ketua Asosiasi Ketiga memegang perisai dan menahan dengan mati-matian. Ketua Asosiasi Pertama juga berteriak kencang, bundaran tembaga mengitari sekeliling tubuhnya dan berputar dengan cepat. Duar-duar-duar. Energi pedang turun dan menabrak di senjata fase kesempurnaan mereka bertiga. Kekuatan yang besar mendorong mereka bertiga sampai terus-menerus mundur. Di grandstand lapangan, Weni Sue tertegun, Nactius Sue melotot besar. Dia berkata dengan suara yang gemetar, "Ayah, senjata fase kesempurnaan keluarga Sue kita, ternyata ada kekuatan yang begitu besar ya. Kekuatan pedang dan Grand Superior Master ini, mengapa keluargaku tidak mendominasi di Amerika? Apakah kita sedang menyembunyikan kemampuan?" Nactius Sue terpikir sejenis pepatah, orang hebat mudah membuat orang merasa iri. Mulut Anson Sue bergerak beberapa kali, lalu dia berkata sambil menutup wajah, "Jangan lihat lagi, tidak akan bisa." Bruce. Di lapangan, Ketua Asosiasi Ketujuh tidak bisa menahan cahaya pedang yang begitu banyak. Dia mendadak memuncratkan darah. Jurus Tinju Sage. Mata Erikin bergerak, tubuhnya mendadak menyerang ke dia dan mengeluarkan kepalan. Kemudian seperti sudah menduga, Ketua Asosiasi Ketiga membawa perisai, muncul di depan Ketua Asosiasi Ketujuh dan mencegah Erikin. "Kamu masuk jebakan." Ketua Asosiasi Pertama tertawa dingin, bundaran tembaga terbang ke depan lagi dan membelit tubuh Erikin. Namun di saat ini tubuh Erikin perlahan-lahan menghilang. Gawat! Ekspresi Ketua Asosiasi Pertama berubah, dia mendadak melihat ke sisi lain. Di belakang Ketua Asosiasi Ketujuh, tubuh Erikin mendadak muncul. Jurus penyingkat jarak. Dia mengeluarkan tinju. Erikin melukai parah punggung Ketua Asosiasi Ketujuh. Kekuatan yang besar membuat dia bergesekan di atas permukaan tanah dan membentuk sebuah parit yang dalam di permukaan tanah yang keras. Erikin mengeluarkan tinju kedua dengan secepat kilat. Ketua Asosiasi Ketiga memaksa balik badan dan terkena sebuah tinju. Dia juga memuncratkan darah dan mental, organ dalamnya terluka parah. Dan di sisi lain, tiba-tiba terdengar sebuah suara malang. Di tengah cahaya berwarna darah, Ketua Asosiasi Kedua kabur dengan kocar-kacir. Darah di lengan kiri mengalir deras, lengannya dipotong setengah oleh Dayton Yin. Ketua Asosiasi, "Orang ini terlalu mengerikan, aku bukan lawannya," kata Ketua Asosiasi Kedua dengan ketakutan. Dayton Yin menjilat darah di atas pedang haus darah dan berjalan keluar dari cahaya merah, kelihatannya sangat mengerikan. Ketua Asosiasi Pertama melotot besar dan tidak berani percaya. Orang lain masih bertarung, menang atau kalah masih belum diketahui. Tetapi dalam waktu pendek, mereka sudah ada 2 orang ketua asosiasi terluka parah dan 1 orang patah lengan. Mengapa bisa begitu? Jelas-jelas jumlah orang mereka lebih banyak, senjata fase kesempurnaan juga lebih banyak, mengapa masih bukan lawan Erikin? Di saat ini, bahkan dia seketika merasa menyesal, tetapi pikiran ini hilang dengan sangat cepat. Kedua pihak sudah tidak ada habisnya sejak awal. Jika Erikin tidak mati, yang mati adalah mereka. Karena begitu, dia tidak mempedulikan apa-apa lagi. "Lebih baik aku bersalah pada semua orang, juga tidak ingin semua orang bersalah padaku. Erikin, kamu yang memaksa aku." Wajah Ketua Asosiasi Pertama menjadi ganas lagi. "Adik keempat, buka peti." Ketua Asosiasi Pertama, sudah seharusnya begitu sejak awal.
Ketua asosiasi keempat mendadak membuka mata, ekspresinya sangat tenang. Dia yang saat ini, rambut panjang hitamnya bergerak sendiri tanpa angin, matanya hitam semua, terlihat sangat aneh. Dia menempelkan kedua tangan, lalu mendadak memuncratkan darah. Darah merah mengenai 5 buah peti di hadapannya dan mengeluarkan suara, piak-piak, darah seperti bersifat korosi, jimat di atas peti terus-menerus bergetar dan dileburi oleh darah. Ketua asosiasi keempat terus-menerus memuntahkan darah, jimat di peti semakin sedikit, sampai akhirnya menghilang semua. Sekumpulan aura yang mengerikan perlahan-lahan keluar dari dalam peti. Di area grandstand, beberapa orang tua yang sudah berusia mendadak melotot besar. Mereka merasakan aura yang pernah dikenal dari dalam peti. Dengan rentang hidupku, menyembah roh dewa neraka, meminjam kekuatan Evin Yin, bangkitkan orang mati. Ketua asosiasi keempat seperti sudah gila, rambutnya berantakan, dia menjadi tua dalam seketika. Cahaya masuk ke dalam peti melewati tubuhnya. Jurus terlarang dunia Budo. Mateo Fang mendadak berdiri, ekspresinya sangat tidak bagus. Masalahnya sudah gawat. Ayah, terjadi apa? Bella Fang gemetaran. Dia merasa jelas seiring ketua asosiasi keempat mengeluarkan jurus, suhu seluruh lapangan mendadak turun. Asosiasi Budo Kota B ternyata berlatih jurus sangat jahat yang dilarang kantor keamanan. Mateo Fang menarik Bella Fang dan pergi. Menghidupkan orang mati dan mengendalikan hantu, ini adalah jurus yang pasti tidak diizinkan kantor keamanan. Terjadi masalah besar, tempat ini sudah tidak bisa ditinggali lagi. Kamu pergi denganku, aku ingin pergi melapor pada Kapten Ye. Yang berpikiran sama dengan Mateo Fang tidak sedikit, banyak pejuang sangat terkejut semua. Menggunakan ilmu sihir terlarang di depan umum, sama saja dengan membuat marah kantor keamanan. Apakah asosiasi Budo Kota B ingin bermusuhan dengan kantor keamanan? Semua orang panik, banyak orang mundur ke belakang. Jansen Jiang, kamu sudah gila ya? Cepat hentikan, jika tidak kantor keamanan akan turun tangan. Seorang Grand Superior Master kantor keamanan mendadak muncul dan berteriak ke lapangan. Ketua asosiasi pertama melihat orang ini dengan dingin, bundaran tembaga di tangannya mendadak terbang. Bruce. Bundaran tembaga terbang ke sini, tubuh orang yang berbicara seketika terbelah menjadi 2. Mereka berkhianat. Jansen Jiang, habislah kamu. Ada yang berteriak marah. Menggunakan ilmu sihir, membunuh orang kantor keamanan, mulai dari sekarang kota G tidak ada tempat untuk kalian tempati lagi. Tidak ada tempat untuk ditempati. Keganasan di wajah ketua asosiasi pertama semakin parah, dia tertawa dengan lancang dan berkata, menggunakan ilmu sihir memang tak termaafkan, tetapi jika tidak ada yang melihat, siapa yang akan tahu? Jika kalian mati, tidak ada yang tahu aku berbuat apa. Menurut kalian, benar tidak? Ketua asosiasi pertama dipenuhi keinginan membunuh. Dia melambaikan tangan, orang yang lain dari asosiasi Budo Kota B menyerang ke orang-orang di lapangan. Semua orang terkejut, ketua asosiasi pertama sudah gila, ternyata dia bermaksud membunuh semuanya untuk menghapus bukti. Di sini sih ada ribuan orang, dia bagaimana mungkin bisa membunuh sampai bersih? Ada yang menahan, ada yang berteriak malang, minta ampun, lebih banyak orang memilih kabur, ingin pergi mengabari kantor keamanan. Ingin kabur sekarang sudah terlalu telat. Ketua asosiasi pertama merobek seorang petarung superior master yang melawan, wajahnya dipenuhi darah yang menetes, kelihatannya ganas dan menyeramkan. Brahma, kalian masih sedang menunggu apa? Ketua asosiasi Jansen Jiang, aku turuti keinginanmu. Di tengah kerumunan orang-orang yang menutup wajah dan berbaju hitam semuanya melepas jubah hitam. Semuanya adalah pria kekar, di kulit semua orang terlukis macam-macam mantra. Yang memimpin tubuhnya besar, wajahnya gelap. Matanya yang sempit dan panjang melihat ke seluruh lapangan, dia menggores telapak tangan dengan belati, lalu menepuk di tanah. Formasi pemurnian jiwa, buka. Sebuah cahaya muncul di bawah kakinya, kemudian cahaya terus-menerus menyebar dan perlahan-lahan membalap semua pejuang. Lalu permukaan tanah bergetar, terbentuk banyak pilar cahaya yang besar dan naik ke atas langit, kemudian berkumpul menjadi satu seperti kandang. Duar. Permukaan tanah bergetar kencang,
sekumpulan kabut hitam datang menutupi dari segala arah dan membungkus area ini ke dalam. Seorang pejuang masuk ke dalam kabut hitam, seketika terdengar suara teriakan malang. Saat dia keluar dari kabut hitam, setengah tubuhnya sudah melepuh dan membusuk, terlihat kerangka tulang yang mengerikan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.